Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi Tap People. Kalau nggak salah nih yang kedua podcast kita. Yang kedua, iya. Yang ketiga dong. Oh iya, yang pertama kan yang Tap. Oh iya. Paman. Ini Iya. untuk yang pertama kalinya nih. Cuma ada satu orang yang baru datang. Siap. Waktu itu kan cuma ada komisioner Gugum, komisioner Iqbal dan saya. Bro, jangan pakai komisioneran dong. Mirip-mirip KPK. Ya nggak masalah. Oh iya. Itu kan yang salah satu dicintai rakyat di Sigma. Komisioner kolegial ya. Ini komisioner Bega. Mantap. Ya, sekarang itu apa itu bacaannya? Apa bisa dipesan di link No Money Politics. Sesuai dengan agenda kegiatan kita. Tolak money politics ya. TPP udah ada merchandise-nya ya sekarang ya, official merchandise ya, Ya buat pendukung. buat untuk perjuangan kita lah. Ini nanti ada di bawah nih, nanti linknya kita ini kita sertakan. lanjut Pak. Tapi kan gini nih, ngomong-ngomong mengisi liburan. Sampai paling enak tuh ngisi liburan ngomong politik. Istilah baru Paling enak ngomong politik, apalagi debat kedua udah kita saksikan. Seru juga kan? Seru. Ada kejutan. Iya, ada kejutan-kejutan dan tetap ada perlawanan lah gitu kan. Ada yang persiapannya bagus, ada yang kelihatan kayak ada yang kurang siapa nih. Yang kurang dan yang bagus nilai sendiri aja. Iya. Kita kan nggak enak gitu kan nilai-nilai. Ada yang jalan sendiri. Betul. Tapi lihat media lah siapa yang kurang persiapan, siapa yang persiapannya bagus, atau siapa yang tengah-tengah gitu kan. Iya. Sekarang debat ketiga nih. Oke, siap. Tanggal 72 Januari 2024. Mantap, di tahun baru ya. Iya. 1 bulan, kira-kira 1 bulan 2 minggu lagi, 1 bulan 10 hari lagi. Itu 14. 18 Februari ya nyambut. Jadi 1 bulan 10 hari lagi ya? Ya, 1 bulan 7 hari lagi. 1 bulan 7 hari. Setelah itu. Berarti ini salah satu yang menentukan juga ini. Iya. Ya kan? Apalagi pemanasan di debat 1, debat 2 udah cukup lah pemanasannya. Jadi ini Udah panas lah ya. disebut real battle. Kalau buat kita ini repliknya. Ini real battle untuk capres, cawapres. Real battle ada 3 ronde di debat 3, debat 4, dan peak performance mudah-mudahan di debat 5 ya kan. Debat 3-nya capres, Ya. debat 4-nya cawapres, debat 5-nya capres lagi. Bet. Temanya pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Itu akan menguntungkan. Agak berat ya. Agak berat Ya, pasti, sudah pasti. Tapi kan, Prabowo. iya kan itu kan diuntungkan privilege beliau sebagai kementerian Iya. Pertahanan. Tapi kan ini beliau temanya harus dong. Iya, negeri ini. Iya. Bukan sengaja dibuat untuk beliau, bukan. Bukan. KPU tidak pernah memihak seperti TAPB. Benar. Percaya. Pertanyaan yakin terbungkus. Iyalah, berarti ya. iyalah yang kita saksikan begitu. Oh iya. Yang tidak kita saksikan juga mudah-mudahan gitu. Amin ya kan. Ya, amin. Cuma nih sebelum masuk temanya, kan, ada beberapa isu hukum dan politik yang sudah diputuskan ternyata tentang debat ketiga ini, yaitu KPU sepakat capres cuma pakai 1 mikrofon built-in di podium. Oh iya, kemarin Iya. sempat diprotes ya. Dipermasalahkan ya. Gara-gara Ada beberapa kendala Iya, mungkin. ada beberapa kendala ya, mungkin beberapa calon ada yang keluar dari podiumnya. cuma kan Keren sebetulnya ada yang gak sabar mau jawab. gaya CEO. Iya kan, kan ada yang gak sabar mau jawab. Baru Gaya gimmick nih. kayaknya respon itu. Respon adrenalin semangat muda, kompetitif dan tidak mau kalah, boleh-boleh aja. Namanya Apa masalah sih? Oh iya jelas itu. Iyalah. Nah, polemik ini kira-kira menguntungkan pro kontra apa nih buat Bung Iqbal tuh, Pak? Oh, gue yang Pro pertama ya. kontra, boleh lah. Jadi sebenarnya kalau permasalahan mikrofon itu ini ya bang, bukan sebuah masalah yang ini ya. Cuman yang jadi masalah adalah KPU-nya bang. Kalau gue melihat KPU-nya kenapa nggak mengatur secara teknis ya dari awal gitu. Artinya kan kalau KPU mengatur teknis gini dari awal, hal-hal kayak mikrofon tuh nggak akan kejadian lah. Misalkan mikrofon ada sampai 3 kan, cukup 1 lah. Cukup 1 lah. Maksudnya ya udah. Misalkan kalau ini kan sakral ya, debat presiden ya, bilang
Ya udah kita bikin podium ala pidato kenegaraan di stand apa istilah built-in. Built-in. Gitu aja kita ngomong secara formal. Ketua KPU-nya ganti terus sih setiap pemilu. Ya. Wah, jadi mungkin evaluasinya tidak terdatakan dengan bagus. Nah itu dia, mungkin hal teknis itu ke depannya bisa lebih diperhatikan gitu. Tapi ya memang kenapa sih diubah gini ya? Kenapa juga? Kemarin ada itu kan. Gimana? Ada isu-isu yang bilang di sosial media sih ya, yang bilang bahwa ada alat tambahan lah ya. Ada yang disusupi gitu ya. Nah, ada yang disusupi. Ada suara-suara. Kalau ada komentar dari siapa? Karus Suryo ya. Roy Suryo. Nah, dia bilang juga ada tambahan apa sih? Kata udah. Iya, udah kata-kata udah. Sama-sama sih tapi itu. Iya, nggak tahu bener apa enggak. Iya, atau tidak. Ya, tapi kalau ngelihat podcastnya si Tantowi Yahya, nah dia ngejelasin tuh karena dia orang TV ya. Itu alat-alatnya disebutin satu-satu. Itu memang buat acara live langsung begitu memang ada fungsinya. Iya. Jadi bukan ada kecurigaan ditambah-tambah. Ya, macam-macam lah. Tapi mungkin KPU merespon itu supaya nggak ada macam-macam pikiran orang-orang. Dan sebenarnya mungkin juga Gimana mengalasi ketua kendala teknis. Kalau misalkan built-in satu podium, ketika di podium itu mati kan ada alternatif, gitu kan? Ya, make sense. Yang lain gitu. Ya kita harus berpositif thinking lah. Ya, memang sih Kayak gitu kan? kita juga harus membantu dalam Iya dong, casting. Iya udah capek negatif thinking terus ya. Kemarin kebanyakan alat tapi ngeliat gak? Caimin ngejatuhin mic. Oh, Seru juga itu ketawa kok. Untuk pertama kali ketawa semua itu. mungkin itu mic-nya keselepet kali ya. Jadi mencairkan ketegangan itu. Iya, TikTok sama Gibran ya. Iya. Pas lagi jawab ya, jawab Gibran. Lagi jawab. Kalau nggak salah pertanyaannya persis tentang Solo dan Berarti ini diciptakan aturannya ya ada reaktif lah. Iya, dari KPU. Mudah-mudahan berarti ini lebih ke arah pro kita ya. Iya. Pro aturan ini ya. Ya oke lah. Oke. Walaupun ini nggak material ya boleh lah. ya, supaya kecurigaan dari masyarakat dari pilpres dari dulu-dulu kan ada alat lah, ada inilah. Ya sebetulnya Bagusnya sih itu orang itu mencurigai diri sendiri dulu baru curiga orang lain. itu benar. Ini curiganya kepada yang lain terus ah. Iya, Apa ini? hilang lah prasangka. Ada lagi nih. apa tuh? KPU RI meminta agar capres yang akan adu gagasan pada debat ketiga Pilpres 2024 menjelaskan singkatan dan istilah asing yang tak familiar jika digunakan untuk bertanya. Nah, Tapi teringat 5 tahun yang lalu kan, 4 tahun yang lalu nih, Oh iya, strategi sama. ada yang ngeri-ngeri sedap juga tuh, singkatan-singkatan yang apa tuh buat soal apa waktu itu? waktu itu apa daerah itu. Mungkin kalau ditanyakan sekarang juga nggak tahu juga orang apa. Unicorn bro. Unicorn. Iya unicorn. Ya pendapatan daerah juga ada Iya, tuh iya, singkatan-singkatan. Nanti keluar takutnya balas dendam singkatan malah repot. Tapi ini dulu singkatan waktu kemarin itu singkatan apa dan jujur aja. Kalian itu ngerti nggak tuh singkatan? Ya. Sebenarnya kalau soal singkatan kan banyak penafsiran ya. Seharusnya kan ini Tahu nggak dulu? Kemarin kata Jujur. yang Gibran itu SG. SGI. Ada lah SGI itu bisa. AI Sekarang secara apa bicara aja SGIE atau SGIE ya. Itu kan harus bisa dibedakan dan banyak penafsiran juga. Yang paling penting gini, dalam debat itu kan kita harus menyampaikan pesan terhadap masyarakat ya, biar ngerti juga. Betul. Nah, kalau misalkan untuk menjatuhkan lawan apa segala macam ya udah hal-hal biasa lah. Tapi kan gagasan itu jadi nggak tersalurkan. Ya, betul. Jadi pengen jatuhnya ini hanya untuk membuat lawan kebingungan. Iya. Oh, kayaknya nggak ngerti lo gitu. Hilang berapa menit waktu itu yang dijawab sama Satu sesi dia tuh hilang. Satu sesi hilang. Harus dia relakan. Tapi cukup dia lah bertanya kan apa itu untuk memperjelas. Iya. Soalnya cuma itu. Pada saat sesi itu kan ada beberapa 3 menit atau beberapa menit ya. Pertanyaan cuma 2 menit kayaknya. 2 menit ya 2 menit. Harus dilanjutkan, Caimin bisa ngejawab bro. Iya. Setelah jelasin. Setelah dijelasin, karena memang itu hal om, jadi kenapa harus kata-kata yang asing gitu kan, kalau memang bisa dipakai bahasa Indonesia gitu. 2 kali yang Prof Mahfud. Prof Mahfud ada juga ke Prof Mahfud kemarin tuh ditanya soal carbon capture padahal itu kita lagi sudah bahas juga. Iya. Carbon capture itu penyerapan karbon sama penyimpanan carbon storage. Carbon storage ya. Nah, ditanyanya juga soal
gimana pengaturannya? Ya Pro Mahfud jiro secara normatif lah. Tadi udah biasa sekali. Kalau ditanya aturan, dibilang, oh jadi kamu tanya cara bikin aturan? Ya udah cara bikin aturan. Pertama ada naskah akademik, ya begitulah akhirnya. Itu bro. Menjawab tidak dengan jawaban tapi dengan pertanyaan. Iya. Ya, gimana aturannya ada. Udah cukup sampai situ. Jadi besok berarti di debat ketiga ini harus dijelaskan singkatan-singkatan ya. Betul. Iya. Istilah-istilah yang Apalagi soal singahan itu sepertinya banyak ya istilah-istilah asing ya. Soalnya ini kan juga tema nanti ini kan lebih kepada geopolitik internasional kali ya. Seharusnya tidak ada singkatan ya biar masyarakat juga ngerti gitu. Apalagi ada bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita kan. Seperti itu. kayak bagaimana pendapat salah satu paslon tentang South China Sea conflicts gitu. Waduh, iya. Apa nih? Gitu kan bingung juga kan. Karena pihaknya masalahnya mungkin paslonnya ngerti eksklusif Gitu. audiensnya. Audiensnya. Ini ngomong konflik Laut Cina Selatan gitu aja kan asing semua orang Indonesia. Mungkin ini kebanyakan gaul di Jaksel nih. Entah ya. Jadi kayak campur-campur gitu. Iya, takutnya paslon-paslon lain malah mainnya main begitu kan, jadi ya nggak seru. Nggak seru, bukan kepada apa tematiknya, padahal masalah internasional kan masih Ya. banyak juga. Diskursus masalah singkatan dan lain-lain. Ya oke lah. Oke lah ya. Yang debat kedua, debat ketiga ini ada perbaikan lah ya. Ada Kelihatan, perbaikan. mudah-mudahan. Ya hasilnya kita tunggu ya. Sekarang tentang survei nih. Nah, ada 2 kali. Pasca debat Debat 2 kali. survei baru LSD nih. Apa benar nggak LSD? LSD itu Tapi kayaknya versi deh. survei Jakarta. Direktur risetnya LSD. Pak Ardian. Ini Nggak familiar ya. berbayar atau free nih? Semua survei pasti berbayar. Oh, berbayar ya? Waduh. Ada paket-paketnya. Pasti. Tapi nggak tahu dijelasin apa yang bayar siapa nggak tahu. Cuma kita Mereka jasa profesional. Kita gua dulu mereka tuh jasa. Siapa aja kayak jasa riseter gitu ya, memang ada jasa aja. dia butuh uang. Betul. Ini itu. Kan melibatkan responden banyak. Iya. Bukan berarti itu negatif setiap survei itu. 42,5 responden menyebut Prabowo Subianto tampil terbaik pada saat debat capres. Setuju nggak? Orang tahu apa saja. Ini cap Bung kenapa nih? Setuju nggak? Baik segi apa aja nih? Mungkin sisi emosional, kalau baik sisi emosional sih Capres. iya, tapi secara materi sih kalau gue sih masih mengungguli Anies ya, pribadi ya. Pribadi ya. Kalau Untuk capres ya. Untuk capres ya. Bung Capres. capres juga. Ya kalau tak lihat sih nomor 1 Anies ya. Objektif nih. Nomor 2 ada Pak Ganjar. Nomor 3 Pak Prabowo. Berarti kalian bertiga ini nggak masuk. Nggak masuk kategori. Enggak, maksudnya nggak masuk responden ya. Oh iya. betul. Bener ya nggak masuk kan? Sebenarnya kalau ada ketemu pengen ada jelaskan. Belum pernah nggak jadi responden? Belum pernah. Belum pernah pengen. Tapi kalau kita bertiga masuk responden nggak akan memulai angka 0,00 berapa persen dan berkurang nih. Oh tetap ya. Tetap. Tapi dari kasih tahu juga nih. Iya, dari berapa kan? Posisi keduanya by the way Anies dengan 26,4. Adanya mirip. Posisi ketiganya Ganjar dengan 24,6. Gimana terbaik debat capres? Oke. Sekarang kita lihat Jawab. survei cawapres yang debat kedua. Yang paling unggul hasilnya 55,5% responden berpendapat Berasa ya. tampil terbaik. Setuju apa nggak ketawa nih? Ayo. Banyak catatan. Banyak catatan. Tapi terbaik nggak? Terbaik sebenarnya gini, kemarin itu ini permainan strategi juga ya. Jadi kalau saya sih berpendapat kemarin Gibran itu bukan performa yang wah. Bisa jadi itu performa dia yang ya udah yang realnya memang begitu. Atraktif aja kali ya. Memang Memikat audiens. dia memang bisa ngomong di publik, Yes. dia bisa ngomong secara lancar karena dia mungkin udah latihan. Iya. Nah, cuman ada strategi di belakang itu tuh, sengaja nggak mau muncul di publik. Iya. Ya, sepakat benar. Sehingga bedanya Caimin sama Pro Mahfud itu
wah gembor-gembor ya muncul di publik terus. Udah dikenal Akhirnya masyarakat udah punya gambaran nih kalau dia ngomong nggak surprise nih. Jadi biasa aja ya, nggak ada daya kejut. Ditambah ini memang dia nggak mau muncul di publik, ditambah stigma-stigma negatif dan bahasa-bahasa yang meremehkan kan banyak. Iya, iya. Nah itu jadi akan momen tuh pasti muncul ngomong tiba-tiba lancat, dar efek kejutnya ada. Jadi kalau efek kejut itu termasuk Gibran yang menghindari wawancara setelah itu ya setelah debat ya. itu bagian Strategi juga ya. Iya bagian strategi jelas. Jadi nggak mau merusak memori apa yang udah ditampilkan menurut saya ya. Tapi kalau apakah dibilang itu udah terbaik, menurut saya sih enggak juga, karena ketika ditanya dengan pertanyaan yang spontan ya, terutama yang menyentuh secara personal tuh Tips and tricks ya, itu ketahanan dan jam terbang seorang politisi ya. Soalnya Caimin juga ditanya sama bro. Kayak Caimin kan dulu potong tumpang itu kan tolong Iya. tapi nggak bergeming kan, nyantai aja biasa. Nah harusnya Gibran bisa kayak gitu, jawab aja pertanyaannya secara objektif, tapi yang keluar kan emosionalnya waktu itu. Senyum miring kayaknya. Senyum agak tegang gitu dia. Ya malum lah, perdana. Ya karena kemudian keluar dia banyak pembelaan kan, jangan tendensius begitu Gus gitu kan. Ya ini semua sudah fair gitu. Ya gitulah. Jadi nggak menjawab. Berarti ada juga ya orang yang kalau kena dirinya tendensius, ke orang lain nggak tendensius. Mau nyerang tapi nggak mau diserang. Oh gitu. Gimana gitu? Bukan main bola itu. Tapi itu menjadi menarik sebuah titik karena kayak gitu kan. Iya. Ada adu gagasan, ada mulai sindir menyindir. Tapi kalau kebanyakan sindir menyindir kayak kemarin tuh, kan kayak menurut ini soal Gibran ya, evaluasi. Walau menurut saya sih kan setelah Gus Imin nggak bisa jawab apa itu SGY kan, mohon maaf ya Gus, kalau pertanyaan susah itu backfire sama berlebihan sebenarnya. Iya. Itu juga gitu. Iya, betul. Gitu. Nah begitu juga Anies nih kalau mau dievaluasi. Anies tuh di awal langsung nyerang, bang, bagus. Tapi akhirnya gagasannya nggak Sampaikan. evaluasi aja. Ya, betul. Betul juga sih, bahkan ada komentar yang menyebut debat capres cawapres itu tuh kayak nggak beda jauh dengan lomba cerdas cermat pada akhirnya. Iya nggak terjadi gagasan tentang tebakan asing ya, memang ya mungkin PR depannya lah ya, seperti yang udah dibahas di video kita sebelumnya tuh memang evaluasi juga nih, evaluasi debat dari capres cawapresnya, mungkin keluarin gagasan lah, jangan cuma Tapi setuju nggak Gibran kemarin lebih oke dibanding paslon lain? Secara umum sih ya bisa kita akui ya, karena tadi atraktif, terus ada efek kejut juga. Iya. First time tampil secara resmi mungkin ya. Iya. Jadi masyarakat melihat audiens ini ngelihatnya wah banget gitu. Wah, Iya sih, oh, Lebih ternyata menguasai panggung. menguasai sosok Gibran ini menguasai panggung, terus muda, terus lancar bicara, seperti itulah. Itu. Jadi ya secara edukasi sih iya, tapi secara materi ya mungkin Banyak catatan. Ya banyak catatan lah ya, tapi Bagi yang ngerti-ngerti aja sih, tapi kan beberapa orang nih ngeliatnya itu hanya sekedar tontonan. Iya. Makanya kita edukasi nih kan. Oh iyalah, itu tugas kita. Betul. menyadarkan. Oke. Jadi gimana nih? Tapi yang kedua ini loh, Mahfud MD kata LSJ, kata Direktur LSJ. Caimin kecil Mahfud MD 30,4%, Caimin 12,1%. luar biasa. Enggak dong. Aduh, nggak setuju, boleh dong, ya kan? Yang kedua siapa lah? Oke lah, taruhlah tadi Gibran. Nih kalau versi gua ya sebenarnya kemarin tuh man of the match Caimin sih, secara Caimin kalau kata gua. Man of the match. Man of the match. Nih jangan nanti penonton kira gua dukung Anies Caimin lagi. Iya, nggak ada masalah. Tapi gua udah Di sini kita beragam. Iya, maksudnya dari Mahfud nih, kalau Mahfud ya. Iya. secara substansial. Mahfud Caimin itu mungkin kalau secara materi Gibran tuh ya ketiga lah, karena ya itu isu-isunya nggak real gitu, belum menyentuh ke permasalahan yang konkret gitu aja sih. Kalau ente Prof Mahfud kedua. Sebenarnya sih kalau mau ditarik secara materi isi ya, Prof Mahfud harusnya pertama ya. Seperti itu. Kalau gue nih pendapatnya Prof Mahfud pertama, terus kemudian bolehlah Gibran kedua, ketiga Caimin. Ini masalah punctuality kali ya, selesai gitu.
Ya kan ada beberapa Disiplin aturan selesai. aktor gitu kan. Selesai tepat waktu. Kalau Caimin ada lewat-lewatnya dikit lah. Seperti itu. Gibran juga cenderung tempat waktu. Berarti Bung Nega ini tepat waktu ya. Tepat waktu itu. Makanya suka sama Prof Mahfud ya. Selesai. Seperti itu. Biar beragam aja sebenarnya. Ya, biar ini biar kita beragam aja. Bang Gus suka special pet aja. Gibran kelihatannya memang efek kejutnya Iya. yang bikin kita oke lah terimpresi karena baru pertama kali tampil di publik kan. Dan petugasan dia harus sampaikan secara full di situ. Iya. Dan dia lumayan tuh ngapal dia tuh. Iya. Nah sementara Caimin ya, mohon maaf, nggak masalah kok banyak ada selepet, selepet ini selepet itu ya kan? Iya. Semuanya mau diselepet ya oke lah. Tapi orang jadi nggak begitu nangkep ya. Nah sedangkan Prof Mahfud itu kekurangannya. Nah mungkin kekurangan semua orang hukum nih. Iya. Itu nggak bisa mengeksplor tema-tema di luar hukum. Iya, Padahal saat itu temanya bukan hukum. Iya. Tapi dia lagi-lagi bicara hukum lagi. Korupsi lah segala macam. Iya. Saya profesor hukum ya. Kadang orang kalau orang semakin pintar tuh kayak di dalam sebuah lubang, di dalam kita pintar banget, kita keluar dia nggak tahu dunia yang lain apa sekali. Iya. Tapi dia di bidangnya Iya. kita tuh one of the best. Iya. Dia sangat udah apa namanya sudah semua dijalani posisinya. Oh. Satu pertanyaan mengenai kemarin, terwakilkan nggak kalian generasi muda nih kita nih? Nggak cuma Gibran, semuanya ya. Ya, Gibran dulu lah, terwakilkan nggak nih? Kan gaya-gaya anak mudanya terwakilkan atau apa ternyata minusnya yang terwakilkan atau pro-nya terwakilkan? Gimana coba Bung Tega dulu. Kalau gue melihatnya terwakilkan secara gaya dia ya. Gaya dong. Semuanya dia ya. Karena kalau secara ide, pemikiran, segala macam, anak muda sekarang banyak lebih cerdas ya, lebih intelektual, udah canggih sekarang. Gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan sekedar membaca atau hafalan itu semua orang juga singkatan bisa ya. Gitu. Butuh latihan 2 hari 3 hari jadilah barang itu kan. Kalau kata kita tuh cek Google. Cek Google jadi ya. Google jadi. Kalau Bung Iqbal terwakilkan nggak? Apa yang diwakilkan sama Gibran dari anak mudanya lah itu dulu lah. Ya sama kayak Dega tadi sih, kalau secara ini sih nggak dari sebesar sih nggak sama sekali nggak terwakilkan. Buat gua ya yang udah usia di atas 30 ini nggak terwakilkan. Yang terwakilkan apanya? Sama sekali nggak ada, mungkin Umurnya aja. asik aja mungkin. Kalau untuk edit obat asik mungkin, stylenya asik gitu. Cuman kalau untuk isi kayaknya enggak deh, belum kayaknya. Masih nangkep antara Prof Mahfud deh. Prof Mahfud sama Caimin ya. Kalau Bung Gugung, Jadi kalau anak muda itu yang paling penting tuh determinasi kalau saya. Jadi ide freshnya yang dibutuhin. Terutama kalau misalnya ngadepin persoalan bangsa nih. Kan kita udah lihat nih generasi tua memimpin republik. apa gitu dan Memang sebenarnya kita butuh gagasan-gagasan yang sangat fresh lah gitu. Yang muda-muda gitu, yang membedakan dengan yang generasi tua. Karena kita bedanya, kita hidup di teknologi, kita hidup di era informasi, ada keberlimpahan akses yang sangat mudah gitu. Kalau misalnya cara yang sama yang generasi sebelumnya kan enggak ini. Nah kalau Gibran ya kemarin ya, saya sih agak khawatir dari sisi kematangan emosional ya. Karena respon itu harus bisa secara spontan ketika ada permasalahan spontan. Nah ditembak dengan pas sesi tanya jawab yang nggak bisa dia rubah gitu. Nah itu kelihatan malah ini gitu agak geser. Nah mungkin juga karena banyak hal di dalam proses ini yang bantuin dia juga ya. Dalam proses pencalonan ya, kita udah bicara lah putusan MK segala macam. Luar biasa support systemnya memang. Support sistemnya, kemudian incumbent hari ini adalah orang tua sendiri gitu kan. Walaupun kita nggak ada tendensius ke arah sana, tetapi terlalu banyak fasilitas. Nah saya khawatir tuh kalau generasi muda tuh harus bisa mandiri kan. betul. Tapi kalau anak muda difasilitasi sampai ujung nih bro, dari beli tiket, dari beli ininya sampai persiapan sampai ininya. Nah ketika dia akan menghadapi tantangan real, jadi wakil kepala negara gitu. bahkan bisa jadi kepala negara saat berhalangan ya.
Waduh, pokoknya kok keluar negeri. Oh iya. Iya, dia pasti kan ada tugas. Bisa Apa istilahnya itu? PJ presiden bukan? Apa sih? menteri ya. Presiden at interim apa tuh? Istilah. Apa istilahnya ya? Kalau menteri kan ada interim biasanya. Nanti ada interim. PLT presiden. Bukan. Itu pelaksana konstitusi. Presiden Pelaksana aja. jabatan Oh, presiden. sama kayak kalau menteri apa, luar negeri ada pelaksana menteri lain kan, jadi pelaksana. Ya udahlah, kita udah ngomongin kan tadi itu tentang Gibran, macam-macam debat. Sekarang yang debat 3 yang dari tadi tuh, yang dari awal kita tarik ke belakang, ini kita tarik lagi ke depan. Kira-kira nih, siapa yang diuntungkan? Jangan dulu deh. Itu nanti menurut. Temanya asik nanti debat, kira-kira prediksinya apa? Coba dari lulusan universitas pertahanan. Waduh. Ngeri. Kalau kira-kira nih kita prediksinya gak jauh-jauh nih dari isu-isu akhir-akhir ini ya. Iya. Pasti kan dengan sikap Indonesia terhadap konflik Israel Palestina nih. Ya, Seperti itu satu. Kedua, ada lagi nih di wilayah NKRI kita pengungsi Rohingya. Bahasa refugee mungkin nanti bisa dijelasin tuh audiens banyak yang nggak ngerti juga. Iya. Jangan ada pertanyaan dari ini apakah singkatan dari UNHCR? bisa jadi. Uji asylum seeker. Waduh. Apa namanya? Imigran. Itu rentan sekali nih di tema saat ini jebakan-jebakan singkatan. Terus apa lagi sih Rohingya terus? Itu mungkin dua yang bakal jadi topik menarik ya. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan juga Ya. seperti itu. Yang lain Taiwan gimana? Taiwan ini Taiwan apa? Taiwan sama Cina. Oh iya, dari juga Cina itu mempengaruhi juga sih. Iya kan? Baru juga iya. Karena kan ada apa ya perdagangan ekonomi di sana ya. Iya. Kalau terkait ini apa namanya isu-isu tentang Papua gitu Masih diungkit lagi. Isu HAM pasti kan. Karena konteksnya kan kalau pertahanan itu lebih meluas secara global. dari dulu Kalau kita ingat di debat pertama ya, Iya. udah disindir tuh. Ini pasti kan tentang masalah keamanan. Iya. Home ini bakal diangkat nih. Asik juga nih. Geli-geli kecil. Mungkin ada joget juga. Akan ada. kan itu penting, kadang-kadang orang bosen tapi bilang tadi ngomong penting ngomong gitu. Nah, apalagi instrumen internasional kan hati sih ya. Dan di zaman Presiden Jokowi kan ada juga apa namanya permintaan maaf kan dari Presiden terhadap korban-korban HAM gitu. Iya, di SPKI dan lain-lain gitu. Berarti kan udah ada stand lah, walaupun kayaknya belum cukup memuaskan. Kita lihat stand mereka Presiden terpilih nanti akan membongkar. Ada yang mau minta maaf juga jangan-jangan. Iya. Mengenai tema-tema ini kira-kira nih Iqbal. Ada sesuatu yang beda nggak nih yang berani diungkapkan oleh capres nih? Karena kan politik kita tahu sendiri kan bebas aktif. Iya. Gitu. Kira-kira Anies bakal Ada yang berani ya gitu ya. Terutama kayak tentang Rohingya nih. Gua sih kalau Mungkin ada perbedaan. kalau dari lihat dua debat ini ya, capres cawapres ini kemungkinan sih bakal main aman ya, kalau kata gua. Aduh. Kalau kata gua ya dulu. Ini gua gak jauh-jauh maksudnya isu-isu ya. Ini sudah ngeri kondisi dunia. Iya, mungkin isu-isu yang kayak mungkin Palestina Rohingya nggak jauh-jauh beda. Apalagi Mahfud MD kemungkinan bakal concern di soal Rohingya itu mungkin ya. Iya. Karena kemarin udah statement kan dia. Iya. Capres. Kenapa? Capres. Iya. Oh enggak harus berarti kan capresnya harus juga iya. Mungkin bisikin bener. berarti main aman. Main aman gua kata gua sih lebih ke. Ya siapa tahu kan yang Rohingya ini kan ada yang bilang, oke Rohingya kita taklung, cuma kalau kata Tapi gini, kan cuma tapi gini orang. Tapi gini loh, kalau gue boleh ini ya, gue kan ya agak concern juga beberapa isu lingkungan ya. Tadi kok dari kemarin ya, mungkin karena temanya apa soal deforestasi Indonesia tuh nggak pernah dibahas. Nanti kan itu Ya, tapi dari kemarin yang debat belum disinggung ya. Belum disinggung, bahkan yang K3 Workcation aja kan nggak lepas ini. Oh belum ya. belum. Oh iya. nanti debat keempat. Di debat keempat. Oh enggak sedang. Nggak pas lah ya gue masih. Mengenai food Sabar. apa gitu ya. Nanya cawapres nanti tuh. Oh iya, yang kemarin dia udah nanya emisi karbon, Iya. itu soal lingkungan. Nanti nyambung ya Food court. Food court. Iya. Salah diputin. Jangan. Ada spesifik. Ya. Terus tadi berarti kayaknya aman-aman aja. Oke, Ya, kalau mengenai Bung Gugum nih, tadi
besok akan jadi momen serangan kedua dari Anies dan Prabowo. Itu udah pasti masalah HAM itu akan dihajar. Ya, Kemudian soal ketegasan Indonesia terhadap beberapa kasus HAM ya, terutama misalnya mungkin akan jadi evaluasi bagi terutama Pak Prabowo, bisa jadi besok tuh jadi ajang untuk evaluasi Kementerian Pertahanan gitu ya. Kenapa Papua nggak selesai walaupun sebenarnya problematik ya. Kemudian akan jadi isu stance Indonesia juga dalam menghadapi konflik Israel Palestina dan ada turunannya lagi tuh konflik Houthi Yaman dan koalisi 20 negara kan. iya. Hampir setiap minggu dibomin terus ke kapal-kapal yang dari dan menuju Israel kan. Nah itu secara perdagangan mungkin ya akan ada pengaruh sama Indonesia juga. Nah terus masalah Rohingya ini yang akan jadi menarik besok adalah bagaimana sikap negara Indonesia yang mayoritas Muslim terhadap refugee Muslim juga di Indonesia. Yang kalau bahasa UNHCR itu mereka bilang ini Rohingya ini adalah korban dari negative campaign tentang perilaku mereka. Sebenarnya ya memang ada 1-2 berapa yang berperilaku yang kayak gitu ya, yang kemudian meresahkan warga masyarakat. Makanan dia komplain, kemudian dia nyuri tambak, nyuri kelapa hasil kebun orang-orang di sekitar. Alasannya karena lapar segala macam. Dan bahkan mereka juga ada isu perdagangan manusia segala macam. Nah itu akan jadi bahasan tuh. Dan mungkin juga akan jadi bahan serangan kenapa ini nggak ditanganin dari kemarin, kan itu bagian dari Hankam kan. Akhirnya Pak Mahfud MD baru ditugasin tuh. Nah bagi Pak Prabowo itu akan merespon dengan kenceng juga sih dualnya. Jadi ya besok ini akan sengit antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Nah lagi-lagi kalau Pak Ganjar posisinya kalau menurut saya sih akan di posisi yang membingungkan. Nah jadi nggak jelas itu. Dia mau mengkritik yang sekarang gitu kan, ya kemarin juga masih bagian dari masih banyak tuh bagiannya itu tertinggal lah. Masih anak kandung 2019 iya, masih anak kandung. Nggak, jadi kalau misalnya besok sih akan seru dari sisi itu sih, cuman harapannya ya, mudah-mudahan nggak saling serang terus menerus ya, karena kan masyarakat perlu tahu gagasan ya. Tuh tahu gagasan. Betul. Karena bosen juga kita kalau ngeliat nyerang lagi udah tau lah dia lebihnya di sini, ini jago ngomong, ini kelemahannya di HAM gitu kan. Ini ya gitulah. Jadi kita simpulkan nih. Kayaknya berarti Pak Prabowo kan ada kelebihan karena dia menjadi Menteri Pertahanan, lebih tahu semuanya ada di dia masalah dan solusinya, dan dia lebih tahu kebijakan nasional Indonesia dan beliau juga concern di masalah itu dari zaman dulu sampai hari ini. Pertanyaannya nih singkat aja, 1-2 kalimat, megang siapa nih di debat ketiga? Siapa yang akan jadi Siapa mengungguli siapa? Satu aja, satu nama kira-kira dari unggul dulu. Ya, Kalau menurut saya sih Pak Prabowo akan berusaha keras nih memainkan teater besok ya, keunggulan, dan Pak Anies akan berusaha keras menjatuhkan teater itu, merobohkan teater itu. Menang tipis. Kayaknya menang tipis Anies sih. Mungkin Pak. Kalau gua sih boleh beda ya kalau gua ya. Enggak maaf, Pak. Mungkin Prabowo lah emang. Urutan aja ya. Prabowo pertama, mungkin Anies kedua, Ganjar sih ketiga sih kalau. Kalau Bung Dega sebagai nggak usah sebagai nggak usah lah. Kita sebagai pemilih masyarakat ya. Masyarakat sipil. kalau gue sama menang tipis. Kayaknya masih secara substansi ya. Masih megang Anies sih. Telat tipis. Ya 3-1 lah. Terus kalau Pak Ganjar tetap kedua. ketiganya Prabowo. Nah ini kenapa milih ketiga? Karena secara substansi nih ya, sepertinya sih walaupun beliau ini paling ngerti, tapi banyak pengalihan mungkin strategi ya besok. Karena diserang dua kubu nih, itu yang jadi menarik. Dia bakal pengalihan, entah mungkin ekspresif yang muncul lagi. Kan patut kita tunggu tuh. Itu ya sebenarnya gue tadi bilang itu ekspresifnya benar. Dia secara gampang kan jawab substansial gitu.
Udahlah, aku ini kan yang paling paham. Iya. Jawab Kelar urusan. Sorry ini ya. itu pertanyaan dijawab dengan titik, nggak pakai koma itu. Selesai sudah. Gue jadi khawatir isu korupsi Kementerian Pertahanan muncul ya. Kemarin kan diutarakan oleh itu ya adanya Prabowo kan. Woi, yang mana nih? Oh, Oh ada yang nggak tahu. Nggak mungkin tahu itu. Nggak mungkin ada temanya beda. Itu kemarin. Ya udahlah. Oke, kelihatannya akan seru, akan kompetitif dan eskalasi. Buktinya ada perbedaan pendapat di antara komisioner PAPP. Ya mudah-mudahan that people ini semakin teredukasi dan siapapun pemilihnya, pemilih siapa biasa aja. Biasa aja. Ya, namanya juga pemilu, habis pemilu kita bentuk baru lagi. Pak Akbar kita. Oke, ya begitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa teredukasi dan kita nggak sabar nonton 7 Januari 2024. Ada nonton react langsung. Ada yang hiburan? Mungkin aja ada. Kita tunggu aja. Apakah waktu kita sempat nonton gituan ya? Kerja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat liburan, people sekalian. Ciao.